Felt me like a Hellcat. Look, baby, I really need that paper. Oh my God! What in hell's name is that? Halo semua, balik lagi di channel Kabuzon when game becomes so comfort today. Masih bersama gue Adam di sini. Nah, balik lagi pada segmen alur cerita yang pada kali ini gue akan membahas alur cerita utama dari sebuah game open world legendaris yang meskipun udah rilis pada tahun 2004 lalu, ternyata sampai detik ini juga game ini menjadi salah satu game yang sangat sering diperbincangkan, yaitu GTA San Andreas. Nah, tapi sebelum gue mulai, gue saranin buat kalian untuk menonton penjelasan alur cerita dari film pendeknya dulu yang berjudul The Introduction. Nah, karena dari pembahasan itu paling nggak kalian bisa mengetahui tentang peristiwa apa aja yang sebenarnya terjadi pada waktu beberapa hari sebelum CJ pulang kampung ke Los Santos. Dan nggak cuma itu, pada film pendek yang gue udah bahas sebelumnya juga telah ditunjukkan beberapa karakter penting yang punya pengaruh sangat besar dalam cerita utama GTA San Andreas. Karena kalian di sana akan melihat betapa brengsek dan kejamnya para oknum polisi Los Santos dari satuan unit Crash, yaitu si Tenpenny, Pulaski, dan Hernandez, dalam meraih tujuan mereka sebagai penguasa para gangster yang ada di Los Santos. So, jadi nggak usah banyak cincong lagi kali ya. Langsung aja kita mulai pembahasannya ya. Inilah dia, gue persembahkan alur cerita GTA San Andreas versi The Comfort Zone. And let's begin the story, guys. Nah, sebelum masuk ke cerita utamanya, seperti biasa, gue akan sedikit refresh dulu mengenai latar tempat, waktu, dan setting lainnya yang dipakai oleh Rockstar dalam meracik cerita GTA San Andreas ini. Nah, jadi si GTA San Andreas ini bersetting di lokasi sebuah kota fiksi ya bernama San Andreas, yang kota itu sebenarnya terinspirasi dari San Francisco di dunia nyata. Nah, dengan latar waktu pada tahun 1992. Nah, game ini lebih banyak sebenarnya berfokus pada sebuah kota bernama Los Santos yang dipenuhi oleh aktivitas para gangster jalanan yang menguasainya. Nah, berapa nama gangster tersebut? Ya, sudah pasti kalian tahu ya, ada Grove Street Family, The Ballas, Vegas, dan Varios Los Aztecas. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah dalam penyebutan. Nah, namun dari beberapa nama gangster tadi, sebenarnya hanya dua kelompok gangster yang sering mengalami konflik dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa, yaitu tidak lain dan tidak bukan yaitu The Grove Street Families dan The Ballas, yang identik dengan warna hijau dan warna ungu ini. Nah, Grove Street Family ini merupakan kelompok gangster jalanan yang bermarkas di wilayah perumahan Ganton di kota Los Santos dan dipimpin oleh seorang tokoh bernama Sean Sweet Johnson, yang sekaligus dia adalah kakak kandung dari karakter utama kita, si Carl Johnson alias CJ. Nah, para Grove Street ini selalu mengenakan outfit atau pakaian serba hijau sebagai identitas mereka dan sering melakukan berbagai aksi perampokan, pencurian, dan hal-hal negatif lainnya demi bisa bertahan dari musuh bebuyutan mereka, The Ballas. Nah, namun meski Grove Street Family adalah salah satu gangster yang berkuasa di Los Santos, sang pemimpinnya, si Sweet, ternyata memiliki prinsip bahwa ia tidak akan pernah mengizinkan kelompoknya untuk ikut terjun ke bisnis perdagangan narkoboy. Nah, padahal pada masa itu justru dengan cara menjual narkoboy itulah kondisi keuangan gangster sebenarnya bisa meningkat secara cepat, seperti yang terjadi pada geng The Ballas yang berani menjual narkoboy. Nah, akibat dari idealisme Sweet itulah kini menyebabkan geng The Ballas semakin kuat dan justru mampu melampaui kekuatannya Grove Street. Bahkan The Ballas mampu membeli persenjataan canggih serta mereka berhasil merekrut banyak orang, sehingga secara perlahan-lahan wilayah kekuasaan Grove Street Family semakin menyusut dan bahkan bisa dibilang sangat kritis. Nah, padahal sebelum merebaknya peredaran narkoba di Los Santos, Grove Street ini merupakan gangster yang sangat ditakuti dan sangat luas teritori kekuasaannya, dan bukan cuman menjadi semakin kecil dan lemah di mata The Ballas. Grove Street kini juga menjadi terpecah menjadi 3 kelompok. Nah, 2 kelompok yang memisahkan diri itu bernama Seville Boulevard Family dan satu lagi Temple Drive Family yang memutuskan untuk pisah dari kepemimpinan Sweet. Agar apa? Agar mereka ini bisa menjalankan bisnis narkoboy secara luas di kota Los Santos gitu. Nah, jadi intinya akibat tergiur duit narkoboy itulah yang bisa membuat kaya raya dan lebih mudah diraih dalam waktu singkat dibandingin ngerampok, juri, atau memalak.
Nah, akhirnya memunculkan perpecahan di dalam tubuh Grove Street Family sendiri. Nah, karena permasalahan gangster dan narkoba itu semakin menjadi-jadi, akhirnya kepolisian Los Santos membentuk sebuah unit yang dinamakan CRES atau Community Resources Against Street Hoodlums agar mereka ini bisa mengendalikan segala aktivitas para gangster di kota Los Santos sehingga situasi di jalanan menjadi lebih aman bagi para penduduknya. Nah, itulah ya latar belakang dibentuknya unit yang bernama CRES. Nah, tapi brengseknya, satuan unit yang beranggotakan dari Frank Tenpenny, Eddie Pulaski, dan Jimmy Hernandez itu malah tidak menjalankan tugas mereka dengan semestinya. Nah, bahkan mereka berniat untuk mengambil bagian dari bisnis perdagangan narkoba dengan cara memanfaatkan para gangster yang ada. Dan seperti yang kalian lihat di film pendek The Introduction kemarin ya, para ketiga polisi ini mereka juga tidak segan untuk membunuh anggota polisi lain yang bernama Ralph Pendlebury karena mereka nilai sebagai ancaman serius jika kelakuan bejat mereka ini bisa dilaporin sama internal kepolisian Los Santos. See you around like a donut, Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. See Hernandez? That Oh, shit. Here we go again. Cerita dimulai pada suatu hari di tahun 1992. Nah, CJ atau Carl Johnson atau di multiverse lain dikenal dengan nama Ucok, akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Los Santos setelah mendapatkan kabar dari Sweet bahwa sang ibu tercinta telah tiada. Setelah 5 tahun lamanya hidup di Liberty City, kematian sang ibu membuat CJ terpaksa pulang ke kampung halamannya. Nah, meski dirinya sebenarnya tidak senang berada di rumah karena perlakuan sang kakaknya CJ yang bernama Sweet yang sering membuat CJ ini stres dan tertekan semenjak kematian adik terkecil mereka, yaitu Brian Johnson. Nah, tetapi saat baru masuk ke area Ganton, rupanya para polisi korup dari unit CRES, yaitu Tenpenny, Pulaski, dan Hernandez, memberhentikan taksinya CJ secara paksa. Bahkan mereka juga merampas uangnya CJ serta kemudian memaksa CJ masuk ke dalam mobil patroli. Nah, saat dikepung oleh trio polisi bejat itu di dalam mobil, tiba-tiba salah satu dari mereka meletakkan sebuah pistol di sakunya CJ. Dan seakan-akan mereka ini ingin membuat framing bahwa CJ baru aja membunuh petugas bernama Ralph Pendlebury yang sebenarnya justru baru saja mereka bunuh beberapa saat yang lalu sebelum menghadang taksinya CJ. Nah, artinya sampai sini, momen yang kita lihat ini adalah kejadian atau menit-menit setelah kejadian yang ada di tragedi di video The Introduction yang sebelumnya udah gue ceritain. Oke, gue lanjut. Nah, merasa di framing, CJ pun kesal dan bingung apa sebenarnya yang direncanakan oleh Tenpenny terhadap dirinya yang baru aja menginjakkan kaki di Los Santos untuk pertama kali sejak 5 tahun lalu. Nah, namun Tenpenny malah mengancam CJ saat itu biar CJ ini mau menuruti segala perintahnya Tenpenny di kemudian hari. Nah, jika CJ berani melawan, Tenpenny akan melaporkan CJ sebagai sosok pembunuh Pendlebury yang sebenarnya tidak dilakukan oleh CJ. Nah, setelah diancam nggak lama berselang, akhirnya CJ pun dilepaskan dengan cara dilempar dari dalam mobil dan jatuh di sebuah wilayah yang wilayah tersebut dikuasai oleh The Gang Balas. Nah, sadar bahwa dirinya dalam bahaya karena sendirian di wilayah musuh, CJ pun segera melarikan diri dari sana menggunakan sepeda. Nah, inilah salah satu adegan ikonik dari GTA San Andreas, yaitu ketika CJ bangkit dan mengatakan, Oh, shit. Here we go again. nah, hal itu sebagai ungkapan pasrahnya sebenarnya, bahwa kini secara tidak langsung CJ perlahan-lahan mulai kembali terlibat dengan para antar gangster. Nah, singkatnya ketika sampai di rumah, CJ langsung mengambil foto mendiang ibunya dan saat itu terbayang akan memori masa lalu sang ibu saat ibunya masih hidup. Nah, namun gak lama kemudian, tiba-tiba Big Smoke datang dari arah dalam rumah dan hampir memukul CJ. Karena awalnya CJ ini dianggap sebagai pencuri oleh Big Smoke. Nah, Big Smoke pun mengatakan bahwa dirinya juga tidak pernah menduga bahwa peristiwa naas itu terjadi sehingga ibunya CJ tewas. Namun CJ berjanji akan berusaha secara bersama-sama untuk menemukan siapa para pelaku yang membunuh ibunya CJ. Nah, setelah itu mereka berdua kemudian berangkat ke lokasi pemakaman sang ibu yang rupanya di sana juga sudah ada Sweet, si kakaknya CJ, Ryder, dan satu lagi Kendall. Kendall ini adalah adiknya CJ. Nah, namun kedatangan CJ justru kembali membuat Sweet ini kesal karena Sweet menganggap CJ seolah-olah ia tidak peduli lagi dengan keluarganya. Jadi ternyata semenjak CJ kabur ke Liberty City selama 5 tahun, rupanya selama itu juga para anggota kepercayaan Grove Street Family ini tewas. Sudah banyak yang tewas lah ya, akibat serangan dari The Balas.
Dan parahnya lagi, CJ saat itu juga dianggap terlambat datang ke pemakaman ibunya. Karena begitu dia tiba, jenazah sang ibu sudah terkubur di tanah. Nah, sehingga hal itu membuat adu mulut antara Sweet dan CJ. Sehingga hal itu membuat Kendall muak dan pergi meninggalkan mereka untuk bertemu dengan pacarnya Kendall ya. Nah, ketika mereka akan pulang, tiba-tiba muncullah sekelompok geng The Balas yang langsung menembak mereka dan menghancurkan mobilnya Big Smoke yang sedang terparkir di depan taman pemakaman. Nah, akhirnya mereka terpaksa melarikan diri dengan menggunakan sepeda sehingga berhasil sampai di Ganton lagi dengan selamat. Nah, setelah mengetahui bahwa Grove Street Family semakin lemah dan beberapa teman masa kecilnya juga udah tewas, CJ akhirnya memutuskan saat itu untuk menetap di Los Santos dan enggan kembali lagi ke Liberty City. Nah, tujuan CJ saat itu sebenarnya hanya ingin membuat Grove Street kembali berjaya di Los Santos dan juga tentunya biar bisa mendapatkan jawaban mengenai siapa sosok yang telah membunuh ibunya CJ. Nah, sejak saat itulah momen kembalinya CJ di tengah-tengah kota Los Santos menjadi momen yang seolah menjadi ancaman yang sangat amat serius bagi geng The Balas dan kelompok gangster lainnya. Nah, setelah berkomitmen untuk menetap di Ganton, CJ pun mulai melaksanakan beberapa tugas. Nah, mulai dari nyoret-nyoret grafiti milik The Balas dan menggantikannya dengan grafiti Grove Street sebagai upaya menandakan area kekuasaan mereka, sampai CJ ini disuruh menghabisi para bandar narkoboy yang berkeliaran di wilayah Ganton karena seringkali para geng narkoboy itu membuat para anggota Grove Street menjadi kecanduan dan doyan teler gitu ya. Nah, namun saat itu CJ merasa ia sendiri tidak akan bisa menyelamatkan seluruh anggota Grove Street sendirian kalau dia cuman berdua sama Ryder. Akhirnya CJ berniat mengajak seorang temannya yang dulu ia kenal sebagai seorang petinggi di kelompok mereka, yaitu si Bidap. Nah, tapi sayangnya saat mereka bertemu Bidap, si Bidap ini justru menolak ajakan CJ karena ternyata dia sekarang juga sudah ikut ke dalam bisnis narkoboy dan justru ia berhasil mendapatkan banyak uang. Begitu juga dengan temannya CJ yang lain, si Big Bear, yang kini justru menjadi budaknya Bidap untuk selalu membersihkan rumahnya dengan imbalan kokain. Nah, jadi pokoknya saat ini kondisi udah semakin parah banget dan efek dari peredaran narkoba ini sudah semakin menggurita kemana-mana. Semua teman CJ satu persatu menjadi tidak peduli sama nasib Grove Street Family dan mereka justru lebih memilih untuk mengedarkan narkoboy karena iming-iming uang yang lebih besar. Nah, terpaksa CJ dan Ryder kemudian berburu para bandar di area Ganton. Dan setelah menghajar salah satunya, rupanya Ryder pernah melihat bandar itu pernah tinggal di sebuah apartemen yang Ryder yakini apartemen tersebut menjadi tempat para anggota The Balas ini teler seharian di dalam sana. Nah, begitu CJ dan Ryder menyusup ke apartemen tersebut, ternyata di sana sudah banyak anggota The Balas yang benar-benar lagi teler di sana, bahkan tidak sadarkan diri akibat mengkonsumsi narkoboy. Nah, situasi itu lalu dimanfaatkan oleh CJ dan Ryder sehingga mereka berdua berhasil menumbangkan para pecandu-pecandu narkoboy di sana tanpa ampun pas mereka lagi teler-telernya. Nah, setelah kembali ke Ganton, Sweet, CJ, Big Smoke, dan Ryder kemudian pergi ke McD untuk memesan makanan. Nah, saat di tengah perjalanan, di sana CJ pun bertanya bagaimana kronologi dari tewasnya sang ibu kepada Sweet gitu ya. Nah, namun Sweet malah tidak mau menjawab pertanyaan dari CJ karena dirinya sendiri sebenarnya juga tidak memahami secara pasti bagaimana sang ibu bisa tewas. Tapi yang Sweet tahu bahwa para pelaku penembakan itu datang menggunakan mobil jenis Sebri berwarna hijau. Nah, kala itu si Big Smoke langsung menyanggah bahwa bisa jadi mobil berwarna hijau itu hanya rumor. Jadi ucapan Big Smoke ini seakan-akan ia berusaha mengaburkan fakta yang ada. Nah, padahal Sweet yakin bahwa informasi itu cukup valid berdasarkan keterangan para tetangga yang menyaksikannya. Nah, setelah mereka memesan makanan, tiba-tiba melintas sebuah mobil ungu milik geng The Balas yang menuju ke arah Ganton. Nah, tapi begitu mobil itu melihat CJ dan kawan-kawannya lagi pada nongkrong, mereka seketika putar balik dan berusaha melarikan diri. Nah, akhirnya geng Grove Street ini pun tidak mau tinggal diam dan langsung mengejar mereka serta menembak para musuhnya itu. Nah, namun pada saat penyerangan itu, Big Smoke malah sibuk sendirian sama makanannya dan seolah-olah di sini dia sama sekali tidak mau membantu teman-temannya untuk menghabisi geng The Balas yang semakin kini semakin berani memasuki wilayah kekuasaan mereka tadi. Stop it, homie. I'm enjoying my meal. I'm trying to enjoy my food. Nah, setelah menghabisi geng The Balas dan kembali ke rumah, Big Smoke kemudian meminta CJ untuk minta diantarkan ke rumahnya
Yang kini diceritakan bahwa Big Smoke sudah pindah rumah ke wilayah Edelwood yang dikuasai oleh The Ballas. Nah, pada titik ini CJ pun sebenarnya heran sama Big Smoke. Kenapa temannya itu malah membeli properti yang daerahnya itu berada di dalam teritorial musuh bebuyutan mereka, si The Ballas. Nah, namun Big Smoke mengatakan bahwa rumah itu ia beli semenjak mendapatkan uang dari bibinya. Dan saat itu dia ngaku-ngaku bahwa hatinya akan tetap bersama Grove Street meskipun ia tinggal di lingkungan The Ballas. Nah, dari sini sebenarnya sudah mulai menimbulkan kecurigaan sama Big Smoke. Mungkin buat kalian yang sampai sini main sudah mulai terfikirkan gitu ya, bahwa Big Smoke ini akan menjadi The Rat. Nah, dari beberapa kejanggalan yang ditunjukkan sama Big Smoke itulah secara perlahan mungkin kalian bisa menarik kesimpulan ya mengenai siapa sosok pengkhianat yang sebelumnya dibahas dalam film pendek The Introduction kemarin. Nah, setelah beberapa hari reunian ya bersama geng Grove Street, CJ pun mulai bersemangat untuk melakukan aksi penyerangan untuk mengambil alih wilayah kekuasaan mereka yang telah direbut oleh The Ballas. Nah, tapi sayangnya saat itu Raiden mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai persenjataan yang memadai. Nah, CJ kemudian ingat sama salah satu member mereka yang selalu menyediakan senjata dulu, yang bernama Emmett. Nah, tapi Sweet ini menganggap bahwa senjata yang dimiliki Emmett sudah sangat kuno dan kurang efektif menurut dia, jika dibandingkan dengan senjatanya The Ballas yang semakin kini semakin canggih dan mematikan. Nah, akhirnya Big Smoke pun mengajak CJ untuk pergi bersamanya untuk pergi menemui Emmett. Karena tidak ada lagi cara lain untuk bisa mendapatkan senjata api, melainkan hanya dari Emmett seorang gitu ya. Jadi memang tidak ada pilihan lain. Jadi mau nggak mau memang harus ketemu sama si Emmett. Dan begitu mereka tiba di sana, Emmett seketika menyambut Big Smoke dan ia sempat mengira bahwa CJ adalah Brian. Karena menurut Emmett, CJ dan Brian ini sangat mirip satu sama lain. Nah, dari Emmett inilah kita bisa berasumsi bahwa Brian mungkin memiliki wajah dan postur tubuh yang sangat mirip dengan CJ. Karena setahu gua di sepanjang permainan ini kita tidak bisa menemukan fotonya Brian ya. Nah, singkat cerita, setelah mengambil beberapa senjata, CJ dan Big Smoke pun kembali ke Ganton. Nah, di sini Emmett lalu mengungkapkan bahwa dirinya akan selalu membantu Grove Street jika dibutuhkan gitu ya. Karena fun fact ya, Emmett ini memang sudah 30 tahun menjadi gangster yang berperan sebagai pemasok senjata gitu ya, atau penyuplai senjata buat geng hijau ini. Makanya tampilan Emmett di sini tampak seperti gangster senior yang sudah cukup berumur ya. Dan bisa jadi ya, jadi sebelum CJ lahir, Emmett ini sudah mendedikasikan dirinya sebagai gangster di Los Santos. Nah, setelah mendapatkan senjata, mereka kemudian berangkat menuju ke wilayah geng The Ballas untuk menghabisi para anggota gangster yang memiliki pakaian serba ungu yang berada di jalan. Nah, begitu berhasil disingkirkan, penyerangan itu pun seakan memberi pesan bahwa Grove Street Family kini semakin serius dalam merebut kembali wilayah kekuasaan mereka dari cengkraman The Ballas. Nah, pada hari berikutnya, CJ menemukan fakta pahit bahwa sekarang salah satu kelompok yang lahir dari pecahan Grove Street Family, yaitu si Sheffield Boulevard Family, rupanya tanpa segan menyerang Sweet yang kala itu Sweet sedang menjemput pacarnya di sebuah apartemen yang berada di wilayah kekuasaannya Sheffield. Nah, beruntungnya CJ segera menjemput sang kakak tertuanya itu sehingga nyawanya masih bisa diselamatkan dari serangan para mantan anggota yang dulu sebenarnya pernah bernaung di bawah Grove Street Family. Nah, kejadian itu secara gak langsung ya menunjukkan bahwa pengaruh dari bisnis narkoba rupanya telah membuat para gangster Sheffield Boulevard Family ini kini menjadi lebih berani mengancam mantan pemimpinnya itu. Nah, namun meski CJ sebenarnya udah tahu ya adanya perpecahan di dalam tubuh Grove Street, namun ia masih menjalin pertemanan dengan seorang pemimpin dari salah satu gangster asal Meksiko, yaitu Cesar Villalpando dari kelompoknya Varios Los Aztecas. Nah, jadi asal mula bagaimana CJ ini berteman dengan si Cesar ya, sebenarnya dipicu pada suatu hari Sweet ini pernah memerintahkan CJ untuk mengawasi saudara perempuannya, si Kendall ya, saat Kendall ini ingin menemui pacarnya, yaitu si Cesar ya. Jadi Cesar ini adalah pacara si Kendall, yakni si adiknya CJ. Nah, saat itu si Sweet khawatir Kendall ini bakal jadi cewek nggak bener karena sering menghabiskan waktu dengan gangster-gangster Meksiko gitu ya, itu kekhawatiran Sweet. Nah, tapi begitu CJ berhasil menyusul Kendall di tempat para gangster pacarnya, di sanalah si Cesar ini berkata bahwa dirinya sangat mencintai Kendall dan dia berjanji tidak akan pernah menyakiti hatinya.
Nah, karena Caesar terlihat tampak sangat tulus, CJ pun kemudian memutuskan untuk berteman dengan pemimpin dari gangster Meksiko itu. Dan sekaligus saat itu si CJ merestui hubungan mereka berdua. Nah, sejak saat itulah secara nggak langsung ya, terjalin pertemanan antara geng Grove Street dengan geng Farios Los Aztecas, terutama sama Caesar si ketuanya. Yang kedepannya nanti ia akan sangat berjasa dalam membongkar konspirasi pembunuhan ibunya CJ. Dan sekaligus dia akan menunjukkan sosok para pengkhianat di dalam kelompoknya Grove Street Family. Nah, tapi selama di Ganton, rupanya kesibukan CJ juga bukan cuma ngurusin gengnya agar bisa berjaya di kota Los Santos. Karena pada suatu hari, Sweet dan Big Smoke pernah meminta CJ untuk ikut ke penjara untuk menjemput salah satu teman mereka, yaitu Jeffrey Cross. Yang Jeffrey Cross baru saja dibebaskan setelah sekian lama mendekam di penjara. Nah, siapakah Jeffrey Cross ini? Nah, jadi dia ini adalah salah satu karakter pendukung di GTA San Andreas dan menjadi teman dari Sweet, Big Smoke, dan CJ dari kalangan non-gangster. Nah, tapi memang anehnya Jeffrey ini malah punya cita-cita jadi seorang gangster, sekaligus penyanyi rapper. Bahkan membuat nama julukan atau nama panggungnya sendiri yaitu OG Lock. Malah dia juga suka protes kalau masih dipanggil Jeffrey gitu ya. Jadi nama aslinya adalah Jeffrey Cross. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loc, homie. OG Loc. Namun dia memiliki nama panggungnya, si OG Lock. Nah, ini kalian harusnya sudah pada tahu ya, ini referensi dari mana nih karakter ini. Nah, padahal selama ini Sweet ini selalu ngelarang Jeffrey buat ikutan gabung ke Grove Street Family. Karena menurutnya sebaiknya si Jeffrey ini lebih baik ngambil kuliah aja biar punya masa depan yang lebih cerah ketimbang Sweet dan kawan-kawan. Nah, tapi si Jeffrey alias si OG Lock ini malah tetap ngebet banget jadi gangster. Nah, sampai suatu hari OG Lock ini seolah-olah dia sengaja berusaha membuat image-nya menjadi seorang gangster beneran dengan cara ia melakukan berbagai pelanggaran lalu lintas biar dia bisa dipenjara dan seolah-olah ia mendapatkan predikat menjadi gangster kalau punya track record sebagai narapidana. Karena dengan begitu menurut dia semua orang akan melihatnya sehingga ia semakin layak untuk dipanggil dengan nama OG Lock gitu ya, dibandingkan Jeffrey. Nah, tapi konyolnya, begitu dijemput oleh Sweet, Big Smoke, dan CJ, si OG Lock ini malah meminta dianterin ke rumah teman satu selnya yang bernama Freddy. Karena saat itu ia ingin membalas dendam kepadanya setelah karya musik OG Lock ini dicuri sama Freddy saat keduanya masih di penjara. Nah, begitu dia dan CJ sampai di kediaman Freddy, ternyata terbongkar sudah bahwa motivasi utama OG Lock ini ingin membunuh rekan satu selnya itu adalah karena Freddy pernah memperkosanya. Jadi gara-gara kehormatannya direnggut dari belakang gitu ya, OG Lock langsung melakukan balas dendam dan bahkan menginginkan Freddy ini untuk mati karena merenggut harga dirinya saat masih menjadi tahanan kemarin. Jadi gak cuma tengil doang nih orang. Ternyata OG Lock ini juga gengsi sama masalah hidupnya sendiri yang dulu pernah di Tusbol sama Freddy pada saat lagi di penjara. Nah, setelah bebas dari penjara, OG Lock pun bekerja sebagai cleaning service di restoran burger. Nah, namun karena obsesinya itu kuat banget ya menjadi seorang rapper, dia memang mencoba berkali-kali minta tolong sama CJ biar bisa dibantuin sehingga cita-citanya tersebut menjadi rapper bisa terwujud. Nah, akhirnya dalam satu kesempatan CJ pun bersedia membantu OG Lock dengan cara CJ pernah merampas alat-alat sound system di pantai, lalu dia juga pernah mencuri blueprint lirik kepunyaan rapper terkenal Los Santos bernama Mad Dog, dan bahkan CJ juga membunuh manajernya Mad Dog agar karir si penyanyi terkenal itu langsung hancur, sehingga OG Lock ini bisa masuk ke bursa musik dan menguasai industri musik rapper di Amerika dengan memakai lagu-lagu yang ia curi dari Mad Dog. Itu sedikit cerita ya tentang si OG Lock. Nah, kembali ke Ganton. Setelah kemarin mereka hanya mendapatkan persenjataan dari Emmett, suatu hari Raider ini mendapatkan informasi bahwa di daerah pesisir terdapat seorang personel militer yang menyimpan berbagai jenis senjata di rumahnya. Dan singkat cerita, mereka pun berhasil merampok rumah sang tentara itu di malam hari dan membawa kabur satu kotak berisi senjata kelas militer. Dan bukan cuma itu, di hari berikutnya pun ketika Raider sedang meracik narkoboy buatannya, karena memang si Raider ini rupanya juga sudah kecanduan sama obat-obatan terlarang ya sejak masih sekolah. Nah, tiba-tiba Tenpenny datang dan menerima sebotol hasil racikan Raider yang diduga itu adalah merupakan narkoba jenis PCP yang bisa membuat pemakainya ini menjadi berhalusinasi. Nah, sebagai ganti karena telah dikasih narkoba ya sama Raider,
Tenpenny lalu membocorkan info bahwa ada sebuah kereta bermuatan senjata dan amunisi lengkap yang sedang berhenti di Los Santos. Nah, akhirnya CJ, Ryder, dan beberapa anggota Grove Street pun segera menuju ke sana. Nah, namun begitu sampai di TKP, ternyata sudah ada geng Vegas dan Balas yang sepertinya mereka juga mendapatkan info dari Tenpenny. Nah, beruntung Grove Street akhirnya berhasil merebut semua senjata yang ada, sehingga pasokan persenjataan milik Grove Street kini semakin banyak dan semakin siap digunakan untuk meningkatkan kekuatan kelompoknya. Dan ternyata nggak cukup sampai di situ. Esok harinya, Ryder kembali mengajak CJ untuk mencuri beberapa kotak senjata milik polisi militer yang sedang tersimpan di sebuah gudang. Nah, singkat cerita, mereka berdua pun ke sana dan berhasil menumbangkan para personel militer yang sedang berjaga-jaga. Lalu kemudian mereka berdua kembali ke Ganton dengan hasil curian senjata yang sangat jauh lebih baik dan lebih banyak dari yang pernah mereka miliki. Nah, akhirnya setelah momen itu, Grove Street Family kini sudah punya bekal persenjataan yang jauh lebih modern dibandingkan dengan senjatanya Emmett yang kebanyakan sudah ketinggalan zaman dan jumlahnya juga sangat terbatas. Nah, dari hasil keliling Los Santos bersama Ryder inilah peluang Grove Street Family untuk bisa merebut wilayah kekuasaan dari cengkraman The Balas menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, sebenarnya Ryder ini cukup punya jasa yang besar lah untuk Grove Street, karena cuman Ryder yang tahu kapan dan di mana mereka harus mendapatkan persenjataan yang lebih baik. Sangat berbeda sekali dengan Big Smoke. Nah, karena ada momen, jadi beberapa kali CJ ini berkunjung ke tempat tinggalnya Big Smoke ya, di Idlewood. Nah, kadang CJ suka mergokin tiba-tiba muncul Frank Tenpenny dan Eddie Pulaski dari dalam rumahnya Big Smoke, yang seakan-akan mereka telah membicarakan sesuatu atau mungkin membuat sesuatu kesepakatan yang tersembunyi. Nah, namun setiap kali keberadaan mereka diketahui oleh CJ, baik Tenpenny maupun Pulaski selalu tampak sangat santai begitu keluar dari rumahnya Big Smoke. Jadi seolah-olah mereka datang bukan untuk menginterogasi sesuatu, entah soal kematian ibunya CJ atau soal konflik antar geng, karena Big Smoke merupakan salah satu petinggi dalam geng Grove Street yang selalu perang melawan The Balas. Nah, padahal unit Crash ditugaskan untuk membasmi aktivitas gangster di Los Santos. Tapi kala itu justru antara Crash dan Big Smoke seperti menjalin sebuah hubungan misterius yang tidak diketahui oleh CJ atau bahkan juga tidak diketahui oleh Sweet. Dan yang mencurigakannya lagi, setiap CJ datang ke tempatnya Big Smoke, yang mana pada saat itu juga ada Tenpenny dan Pulaski, Big Smoke ini selalu menjelek-jelekan dua polisi korup itu ketika mereka pergi. Dan Big Smoke juga sering banget berkata manis kepada CJ bahwa dirinya tidak akan membiarkan Crash membuat Grove Street Family semakin lemah dan bubar. The gang is real important, CJ. You know that. You down to represent, baby? Yeah. Nah, dari sinilah kalian mungkin bisa menilai ya betapa anehnya tingkah laku Big Smoke yang saat itu tidak terlalu disadari CJ. Sayangnya, yang CJ saat itu sebenarnya dia masih terlalu percaya bahwa si Big Smoke ini berada di pihaknya CJ. Jadi suatu hari CJ akhirnya bertemu dengan Crash yang sedang bersantai ria di sebuah toko donat. Nah, seketika melihat CJ, Tenpenny, Pulaski, dan Hernandez lagi-lagi memperingatkan bahwa jika CJ berani melawan, maka dirinya akan dilaporkan ke kepolisian Los Santos sebagai orang yang dituduh membunuh Ralph Pendlebury. Nah, jelas hal itu membuat CJ sebenarnya ketawa gitu ya dalam hati. Padahal bukan dia gitu yang ngelakuin. Cuman saat itu CJ hanya bisa pasrah di hadapan para polisi begundal itu. Karena mereka bertiga ini mempunyai kuasa lah di daerah situ. Nah, akhirnya setelah ketemuan ya, CJ pada titik ini mulai dimanfaatin lah sama Tenpenny. Si Tenpenny memberikan tugas ke CJ bahwa CJ harus membakar habis sebuah rumah tempat para gangster Vegas berada. Nah, karena menurut Tenpenny, dia merasa sangat terganggu sama gangster asal Meksiko itu yang dianggap sering membuat keributan, mengedarkan narkoba, dan bahkan membunuh para petugas. Jadi mumpung CJ masih berada dalam kendalinya si Tenpenny ya, Tenpenny merintahin CJ agar para gangster Vegas itu segera pergi dari Los Santos. Bahkan dia juga telah mempersiapkan beberapa bom molotov biar CJ ini bisa pakai untuk membakar rumah tersebut. Nah, jika nantinya CJ gagal, ya setidaknya yang mati adalah CJ gitu ya, bukan Tenpenny dan anak-anak buahnya. Nah, memang itulah strategi busuknya si Tenpenny yang mencoba membasmi para gangster tapi dengan memanfaatkan gangster lain yang sudah dia jebak sebelumnya. Dan bukan cuma itu sebenarnya, karena pada keesokan harinya juga
Tenpenny lagi-lagi meminta CJ untuk membubarkan sebuah pertemuan rahasia antara geng The Ballas dan kelompok mafia Rusia yang sedang berlangsung di sebuah pergudangan peti kemas dekat pelabuhan. Nah, saat itu si Tenpenny meminta CJ untuk mengotori tangannya gitu ya, tanda kutip, biar segala kesepakatan di antara para gangster dan mafia itu menjadi batal. Nah, beruntungnya CJ masih sanggup menuruti perintah busuknya Tenpenny, dan saat itu CJ berhasil mengacaukan pertemuan rahasia tersebut. Nah, sebenarnya strateginya Tenpenny yang mengandalkan CJ itu sebenarnya sangat mirip dengan ketika Tenpenny menggunakan ketakutan dan kepolosannya Hernandez untuk menghabisi Pendlebury di video GTA The Introduction sebelumnya. Nah, ini gue lanjut lagi ceritanya. Nah, setelah dimanfaatin sama Crash, ternyata konflik antara The Ballas dan Grove Street menjadi semakin serius dan semakin besar. Jadi pada suatu malam ketika si OG Loc ini mengadakan pesta musik di rumahnya, tiba-tiba datanglah gerombolan The Ballas ke wilayah Genton yang langsung menembakkan senjatanya ke semua anggota Grove Street Family yang lagi pada pesta, termasuk Sweet dan CJ. Nah, padahal belum pernah ada kejadian sebelumnya para anggota The Ballas berani nekat masuk ke Genton dan menyerang secara terbuka. Nah, tapi saat itu beruntungnya meski banyak kejatuhan korban dari kedua pihak, Grove Street berhasil menghabisi The Ballas yang sepertinya memang berani datang ke Genton agar bisa menghabisi CJ, karena menurut mereka semenjak kedatangan CJ ke Los Santos membuat kekuatan Grove Street ini secara perlahan mulai meningkat. Nah, akibat penyerangan di malam pesta itulah esok harinya ya, Sweet langsung meminta CJ untuk pergi ke sebuah taman kota bernama Glen Park, karena di sana merupakan lokasi kediaman mantan petinggi Grove Street yang kini berkhianat untuk The Ballas yang bernama Little Weasel. Nah, saat itu si Sweet sebenarnya mau CJ segera membunuh si Little Weasel agar kekuatan The Ballas menjadi semakin lemah. Nah, singkat cerita, CJ pun berhasil menghabisi semua gerombolan The Ballas yang tersebar di wilayah taman kota tersebut. Dan hal itu juga sekaligus sukses membunuh si Little Weasel. Nah, berkat keberhasilan CJ di Glen Park itulah teritorial Grove Street menjadi semakin luas dan membuat The Ballas menjadi semakin ketar-ketir. Nah, setelah kejadian di Glen Park, rupanya anggota The Ballas membuat sebuah upacara pemakaman untuk Little Weasel, yang hal itu juga dihadiri oleh pemimpin kelompok mereka, yaitu Ken. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dog? At a funeral. Just like mamas. What up, family? Let's go pop these motherfuckers out. What's cracking? Nah, karena nggak mau kehilangan momen ya, Sweet kemudian mengumpulkan para anggota Grove Street termasuk CJ untuk segera menyerang dan membunuh Ken pada saat acara pemakaman itu. Nah, singkat cerita, begitu pasukan Grove Street tiba di pemakaman si Little Weasel, Sweet meminta semuanya untuk bersiaga dan segera menyerang jika Ken ini sudah tiba dan keluar dari mobilnya. Dan gak lama berselang, ketika Ken datang, terjadilah aksi tembak-tembakan besar-besaran di sini. Sehingga Ken, sang pemimpin The Ballas, berhasil ditumbangkan dan jasadnya Little Weasel semakin kagak tenang ya gitu ya. Nah, dengan ini sama persis ya seperti di awal rangkaian cerita. Jadi ketika dulu ya si Sweet, CJ, Big Smoke dan Raider akan meninggalkan pemakaman Beverly Johnson ya, si ibunya CJ. Tiba-tiba kan mereka diserang oleh gerombolan The Ballas. Ini mirip seperti yang di video awal ya. Yang saat itu The Ballas menembakkan bertubi-tubi peluru dari dalam mobil mereka. Jadi memang dari kejadian ini acara pemakaman dianggap sebagai momentum ya, yang dianggap sebagai kesempatan besar untuk bisa menghabisi para petinggi dari gangster musuh. Karena pada saat acara itulah biasanya si pemimpin gangster ini akan muncul setelah sebagian besar waktunya dipakai untuk mengendalikan kelompoknya dari tempat persembunyian. Sungguh sangat fakta yang cukup menarik ya sebenarnya. Ketika pemakaman menjadi momentum yang tepat untuk menyerang musuh gitu ya. Nah, setelah kelompok The Ballas semakin lemah semenjak kematian pemimpin mereka, Sweet kemudian memanfaatkan momentum tersebut untuk menyatukan kembali kelompok Grove Street Family yang selama beberapa tahun terpecah menjadi 3 seperti yang awal-awal gue sebutin ya, yaitu si Seville Boulevard dan Temple Drive Family. Jadi saat itu si Sweet ingin menunjukkan pada setiap pemimpin dari kelompok pecahan mereka bahwa Grove Street Family masih bisa utuh seperti dulu, dan sekaligus mengakhiri praktek bisnis narkoba yang selama ini membuat visi misi mereka ini saling bertentangan satu sama lain. Nah, karena menurut Sweet, jika mereka bersatu, otomatis kekuatan mereka menjadi semakin besar dan kelompok The Ballas menjadi semakin mudah untuk disingkirkan dari Los Santos. Nah, akhirnya CJ, Sweet, Big Smoke, dan Raider lalu berangkatlah mereka menuju ke tempat pertemuan yang berada di Jefferson Motel.
Nah, begitu mereka tiba di sana, Sweet langsung masuk ke dalam, sementara yang lainnya tetap di mobil dan bersiaga jika pahit-pahitnya ya, suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, namun memang sial ya, gak lama berselang, tiba-tiba datang beberapa kompi dari polisi Los Santos yang ingin menggerebek dan menangkap semua gangster yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Nah, kemungkinan besar para polisi datang setelah mendapatkan info dari Tenpenny. Karena jika nanti Grove Street bersatu lagi, bisa jadi keuntungan dari bisnis narkoba di Los Santos ini akan menurun drastis. Mengingat Sweet ini memang berniat banget ingin menyingkirkan bisnis narkoboy di wilayah kekuasaannya Grove Street. Sehingga hal itulah menimbulkan ketakutan dari Tenpenny. Kalau saja kedepannya sudah tidak ada lagi bisnis narkoboy di wilayahnya itu. Nah, menarik ya, pada saat situasi lagi panas itu ya, pada saat penggerebekan, cuman CJ yang berinisiatif untuk menjemput Sweet yang masih terjebak di dalam motel. Sementara Big Smoke dan Raider memang justru malah memilih untuk kabur dari sana. Seakan-akan mereka tidak peduli dengan nasib pemimpin mereka sendiri. What you doing? Go, get back in, man. We out of here, baby. I ain't leaving my brother. I ain't no buster. Man, it's every motherfucker for himself. Nah, tapi untungnya CJ berhasil menemukan Sweet dalam kondisi selamat tanpa terluka sedikit pun. Dan mereka langsung pergi meninggalkan motel yang telah dikepung oleh polisi bersenjata lengkap dari segala arah. Nah, setelah berhasil keluar dari pintu belakang, Big Smoke dan Raider ternyata kembali menjemput CJ dan Sweet sehingga mereka bisa pergi dari sana. Dan setelah terlibat dalam aksi kejar-kejaran dengan para polisi Los Santos, akhirnya mereka semua kompak melompat dari mobil sehingga berhasil lolos dari situasi menegangkan tersebut. Dan hal itu sekaligus membuat mereka menjadi berpencar agar tidak mudah ditemukan oleh polisi yang masih berpatroli. Shit, that's gonna be a hell of a story to tell when we passing the blunt. Damn, that was some serious shit. Woo, fuck Nah, this. setelah berhasil menyatukan Grove Street Family, Sweet lalu mengadakan rapat yang bisa dibilang serius bersama para anak buahnya untuk melakukan penyerangan terakhir ke wilayah kekuasaan The Ballas. Dan pada momen itu, Sweet juga berterima kasih sama CJ karena semenjak sang adik kembali ke Los Santos, Grove Street bisa menjadi bangkit kembali dan bahkan berhasil menyingkirkan para pemimpin The Ballas hingga musuh bebuyutan mereka itu kini semakin lemah secara kekuatan dan juga moral. Nah, pada rapat itu Sweet berencana akan menyerang geng The Ballas di kolong persimpangan Mulholland yang menjadi lokasi favoritnya musuh mereka itu untuk berkumpul. Dengan begitu, Sweet berharap apabila mereka menang ya dalam penyerangan besar-besaran itu, Los Santos bisa kembali jatuh dalam kekuasaannya Grove Street seperti beberapa tahun yang lalu. Nah, singkatnya setelah briefing selesai, Sweet dan anggota lainnya langsung berangkat ke medan perang. Namun begitu CJ juga akan berangkat, tiba-tiba si Cesar ini telepon dan meminta CJ untuk segera datang menemuinya. Nah, mungkin sampai sini buat yang lupa ya, Cesar ini adalah pacarnya dari si Kendall, adiknya si CJ. Nah, awalnya CJ mengira kalau itu sebenarnya hanya urusan soal Kendall ya, tapi Cesar saat itu mengatakan bahwa dia ingin memberikan informasi yang sangat penting dan CJ ini harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, akhirnya karena kedengaran sangat serius, CJ langsung beranjak menuju ke lokasinya Cesar yang berada di Verdun Bluff. Nah, setelah bertemu dan bersembunyi di dalam mobil bersama Cesar, gak lama berselang mereka berdua melihat sebuah kenyataan yang amat sangat mengejutkan. Dari sebuah garasi, CJ dan Cesar menyaksikan bahwa Big Smoke, Raider, dan beberapa anggota Ballas dan juga ada Tenpenny di sana keluar bersamaan dan tampak mengendap-endap. Dan bukan cuma itu, di sana juga terdapat sebuah mobil sedan berwarna hijau yang diduga pernah dipakai untuk menyerang rumahnya Sweet sehingga menyebabkan si Beverly Johnson atau si ibunya CJ ini menjadi korban tak bersalah atau mati gitu ya. So you dragged me way across town to see what? Just in time, ese. Take a good hard look over there. So, some ballers hanging around a dope spot. So what? Just watch, homie. What the fuck? Oh, no. Shit, Smoke, what you into? Shh, that's it. Look at that ride. That's the motherfucking Green Saber. Shit, Smoke. Crash making you sell us out?
Mom! Nah, CJ pun menjadi berterima kasih banget sama Caesar karena ia telah membongkar konspirasi antara teman-teman yang sangat dia percaya itu dengan anggota unit Crash dan Balas. Padahal Caesar ini merupakan pemimpin dari kelompok Varios Los Aztecas yang sebenarnya juga sering bergesekan sama gengnya CJ. Gak lama kemudian CJ pun sadar bahwa Sweet saat ini mungkin sedang dalam jebakan. Jadi dia langsung meminta Caesar untuk pergi mencari Kendall dan segera meninggalkan Los Santos karena situasi sudah sangat tidak aman. Nah, sementara itu CJ langsung berangkat ke persimpangannya Mulholland untuk melindungi Sweet dan anggota Grove Street lainnya. Nah, tapi sayangnya ketika tiba di sana, Sweet rupanya sudah terluka parah akibat terkena tembakan. Nah, CJ pun di sini bercerita soal apa yang barusan dia lihat mengenai pengkhianatan Big Smoke dan Raider yang baru aja ia saksikan sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Namun saat itu Sweet justru tidak peduli sebenarnya soal Big Smoke. Sebenarnya dia hanya ingin Grove Street berhasil meraih kemenangannya dalam penyerangan itu. Nah, sayangnya meski CJ sudah mati-matian ya menghabisi musuh yang ada, tiba-tiba datang beberapa polisi Los Santos yang langsung menangkap mereka semuanya. Nah, CJ akhirnya dibawa ke Crash menuju lokasi yang tidak ia kenali sebenarnya karena mukanya ditutupin ya. Sementara itu Sweet tertangkap oleh anggota polisi lainnya dan dibawa ke rumah sakit tahanan untuk menjalani pengobatan. Nah, sejak saat itulah Sweet yang terluka parah akhirnya berhasil ditangkap oleh kepolisian Los Santos sehingga menyebabkan kekosongan dalam kepemimpinan Grove Street Family. Nah, sedangkan sang adik si CJ diculik oleh para polisi begundal Crash ke suatu tempat rahasia dan entah apalagi nanti yang harus si CJ lakukan agar ia bisa terlepas dari cengkramannya Tenpenny, Pulaski, dan Hernandez. Oh, Sweet! Sweet is alive. Alive and inside. He's in a prison hospital, being treated for gunshot wounds. Awaiting trial. Nah, mungkin sampai sini dulu kali ya penjelasan alur cerita dari GTA San Andreas bagian pertamanya. Semoga yang gue ceritain tadi ya sedikit banyak memberikan informasi baru dan lengkap mungkin bagi kalian yang baru nonton video ini. Dan jika ada kesalahan lore atau ada hal yang seharusnya disebutkan tapi malah kelewat sama gue, silakan juga jangan sungkan ya untuk berikan pendapat kalian dalam kolom komentar. Dan lalu bagaimana dengan kelanjutan petualangan dari si Ucok alias si CJ ketika ia dibawa kabur keluar Los Santos oleh si trio polisi korup tersebut, dan bagaimana juga keadaan Grove Street selama mereka ditinggalkan oleh Sweet yang kini menjadi tahanan polisi. Nah, buat yang pengen tahu ya, mungkin bisa nantikan pembahasan alur cerita selanjutnya dalam video bagian kedua yang akan rilis. Semoga nggak lama kali ya, kurang dari seminggu semoga bisa rilis. Oke, sampai sini seperti biasa silakan mampir ke IG dan TikTok kita di thecoverzone_id karena ada fakta dan berita menarik seputar game di sana. Seperti biasa silakan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk upload video setiap minggunya. So as you guys next video and thank you for watching. Gue Dom signing off and bye bye guys.